Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap di channel Retna Julianti. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tentang listrik di Tamis, khususnya pada submateri hukum Ohm dan hambatan jenisnya. Nah, hukum Ohm ini merupakan hukum yang membahas tentang antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik. Nah, dari sini bisa kita lihat, jika jumlah baterai yang kita gunakan itu berbeda, maka akan memberikan tegangan dan arus yang berbeda pula. Nah, dari berdasarkan percobaan ini, semakin banyak jumlah baterai yang digunakan atau semakin besar beda potensial, maka kuat arus listriknya juga akan ikut membesar. Sehingga dapat kita buat dengan grafik. Nah, seperti ini. Semakin besar baterai, kekuatan potensial baterai yang digunakan, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa beda potensial sebanding dengan besar arusnya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan hukum Ohm, yaitu grafik antara V terhadap I-nya, dia berupa garis lurus. Semakin besar arusnya, maka tegangan yang dihasilkan juga semakin besar dan sebaliknya. Sehingga didapatkan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ini adalah bunyi dari hukum Ohm, bahwa hukum Ohm itu beda potensial sebanding dengan besarnya kuat arus listrik dan dikali dengan besarnya hambatan. V adalah beda potensial, satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Dan untuk memudahkan adik-adik, kita bisa membuat segitiga ajaib untuk lebih mudah adik-adik dalam mengingatnya. Nah, hukum Ohm itu sering juga disingkat dengan VIR, di mana V adalah beda potensial, I arus, dan R adalah hambatan. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ini adalah V, di sini adalah I, dan di sini adalah R. Nah, kita bisa bolak-balik rumusnya. Kalau yang ditanyakan adalah arus, maka I sama dengan V per bagi R. Kalau ditanyakan hambatan, R, maka rumusnya menjadi V per I. Nah, sekarang kita lihat hubungan hukum Ohm yang lainnya. Nah, ini hubungan grafik hambatan R terhadap I. Jika kita lihat, jika hambatan yang digunakan semakin besar, maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Sehingga bisa kita simpulkan hambatan berbanding terbalik dengan arusnya. Semakin besar hambatan, maka arusnya semakin kecil. Nah, ini konsep dari hukum Ohm. Berikutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Yang pertama, kita lihat faktor yang pertama yang mempengaruhinya adalah panjang kawat. Coba kita lihat bersama pada gambar berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, kita lihat antara rangkaian A dan rangkaian B terjadi perbedaan. Rangkaian A menggunakan panjang kawat yang lebih pendek, sementara rangkaian B menggunakan panjang kawat yang lebih panjang. Nah, apa bedanya? Nah, kita lihat pada nyala lampu yang dihasilkan. Semakin panjang kawat, maka nyala lampunya semakin redup. Ini menunjukkan nyala lampu itu bergantung pada arusnya. Semakin panjang kawat, maka hambatannya akan semakin besar. Jika hambatan semakin besar, maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Kalau arus kecil, maka nyala lampu semakin redup. Nah, ini bisa kita simpulkan. Semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Dan hambatan kawat sebanding dengan panjang kawatnya. Nah, jadi makin panjang kawat, hambatannya semakin besar. Sehingga bisa kita simpulkan hambatan sebanding dengan panjang kawat. Berikutnya, faktor kedua yang mempengaruhi hambatan jenis pada sebuah kawat penghantar, yaitu dari jenis kawat.
kita perhatikan rangkaian A, kawat yang digunakan dari jenis aluminium. Sementara pada rangkaian B, kawat yang digunakan adalah dari bahan tembaga. Di mana massa jenis aluminium lebih besar dari hambatan jenis tembaga. Hambatan jenis aluminium lebih besar daripada hambatan jenis tembaga. Sehingga karena hambatan jenis rangkaian A lebih besar, sehingga nyala lampu lebih redup. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar. Sehingga dapat kita simpulkan, hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawatnya. Berikut kita lihat faktor ketiga yang mempengaruhi hambatan kawat, yaitu dari luas penampang kawat. Perhatikan antara rangkaian A, di mana luas kabel atau besar kabel lebih kecil dibanding pada kabel atau kawat yang digunakan pada rangkaian B. Sehingga apa? Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatannya semakin kecil, sehingga nyala lampu yang B lebih besar, lebih terang dibanding dengan nyala lampu pada rangkaian A. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Sehingga hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawatnya. Nih, hambatan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Sehingga dari ketiga faktor tersebut di atas, kita simpulkan ada 3 hal yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Yang pertama adalah panjang kawat, L. Yang kedua adalah luas penampang kawat, A. Dan hambatan jenis kawat yang digunakan, yaitu Rho. Sehingga hambatan sama dengan massa jenis kawat dikali dengan panjang kawat per luas penampang kawat. Nah, ini untuk hambatan jenis. Konduktor dan isolator. Nah, adik-adik pasti sudah mengetahui perbedaan antara konduktor dan isolator, di mana konduktor itu dapat menghantarkan listrik yang baik, sementara isolator adalah penghantar listrik yang buruk. Jika kayu kita pasang pada rangkaian ini, maka kayu itu merupakan isolator, maka lampu tidak akan menyala. Plastik itu juga termasuk isolator, aluminium itu termasuk konduktor, besi dan tembaga juga termasuk konduktor. Ya baik, demikian penjelasan kali ini tentang hukum Ohm dan hambatan jenis kawat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.